Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil saat teduh dan bersiap secara pribadi. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin, amin, amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur jikalau kita boleh hadir di tempat ini untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Dia, mari sama-sama kita mau membaca bacaan bertanggapan. Saya yang P, jemaat yang sekalian J. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Bersama-sama, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan karena kamu cari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah di hari ini. Dia Allah yang begitu baik. Kita mau pandang kemuliaannya. Kita mau sujud di depan altarnya. Karena Dialah Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaannya.
meramaikan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu baru setiap hari. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara live streaming. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mau pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karya terbesar sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan juga bangkit, Tuhan hidup. Biarlah hari ini kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa pelanggaran yang seringkali kita perbuat. Karya terbesar.
besar sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita dengan rendah hati mengakui setiap dosa kita. Kita manusia yang lemah dan penuh dosa, tetapi pengampunannya begitu besar bagi setiap kita. Tuhan, ini setiap kami, Engkau mengetahui hati kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami memohon sekali lagi, ampuni segala dosa kesalahan kami. Jikalau hidup kami sering mendukakan hati Tuhan, baik itu melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, ampuni kami Tuhan. Nyatanya melayakkan kami untuk lebih lagi menyembah Tuhan, untuk lebih lagi mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berasal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa jikalau hari ini kita boleh memasuki bulan Mei di tahun 2023 di tanggal 7. Tidak terasa 5 bulan sudah kita lalui ya di tahun 2023 ini. Jikalau kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena Dia selalu mengasihi kita. Mari dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kita puji Dia, kita sembah Dia, teramat baik. Mari kita puji dan pujian ini. Membawa hatiku, membawa hidup.
milik kita di surga. Hanya Dialah gunung batu keselamatan kita. Mari dengan tetap penuh sukacita kita pujikan Allah sumber kuatku. Duduk kembali. Kita bersyukur jikalau kita mempunyai Allah yang begitu mengenal pribadi kita. Tidak peduli masa lalu kita, Dia tetap memilih setiap kita untuk menjadi domba-dombanya. Biarlah di dalam kehidupan kita, sampai kita menutup mata kita, sampai akhir hidup kita, kita mau mengikuti panggilannya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita, kita pujikan pujian sampai akhir hidupku.
saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, untuk kasih dan setia Tuhan yang dilimpahkan bagi kami, dalam pujian ini kami sungguh rindu bahwa kami bisa setia kepada Tuhan, bahkan juga di dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan hanya setia kepada Engkau Tuhan di dalam perenungan hari ini, bahkan kami siap sedia untuk berkonsentrasi dengan penuh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menolong kami sehingga apa yang kami dengar, kami pikirkan, apa yang kami renungkan dan apa yang kami inginkan Tuhan. Roh Kudus Engkau berkarya sehingga apa yang menjadi firman hari ini yang boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga mengubahkan hati kami, mentransformasi hidup kami, dan juga mendorong kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik yang sudah Tuhan percayakan pada kami, yang sudah Tuhan siapkan bagi kami sejak dahulu kala. Biarlah Tuhan Kau menolong kami pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi saudara sekalian, bahkan juga para remaja yang hadir hari ini ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dengan tema adalah gembalakanlah domba-dombaku ya. Bagian firman ini akan kita baca dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes. Oke, boleh lihat kanan kirinya, mungkin ada yang masih belum menemukan, boleh dibantu ya. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-19. 21, 15 sampai 19. Sekali lagi yang sudah katakan yes. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan ini secara lengkap, kecuali masih ada yang mencari-cari ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara lengkap kecuali jawaban Petrus. Ya, jawaban Petrus itu hanya boleh diucapkan oleh Bapak Ibu saja. Oke, cukup jelas ya. Saya akan bacakan bagian firman ini dari awal sampai akhir kecuali jawaban Petrus. Jawaban Petrus harus Bapak Ibu yang menjawab. Oke, cukup jelas ya. Saya bacakan demikian mulai dari ayat yang ke-15. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu, jawaban Petrus menjadi bagian dari Bapak Ibu ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah kawanan domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang membaca firman Tuhan hari ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah cukup jelas ya, Yesus bertanya kepada Petrus untuk yang pertama kali ya, saya akan menyebut Simon anak Yohanes itu dengan Petrus. Karena nama aslinya adalah Simon anak Yohanes, sama seperti sekarang Julius anaknya Bapak Sihaan, begitu ya. Sama seperti mungkin Aive atau Ibu Lisa anaknya siapa. Jadi nama lengkap daripada Petrus adalah Simon anak Yohanes. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan 3 kali itulah si Petrus menjawab baliknya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita bermain role play dulu ya. Bapak Ibu yang ada di kanan dan di kiri Anda, saya minta 2 orang ya, saling berhadap-hadapan. Suami istri dengan Bapak Ibu begitu ya, anak dan papa dan anak, papa dan putri gitu ya, papa dengan anak cowok atau siapapun, rekan dengan sahabat boleh hadap-hadapan. Kalau enggak ada temennya enggak apa-apa ya, lihat saya sendiri. Nah ini enggak ada temennya boleh sama Bu Yusi di pojok sana gitu, Besti. Nah silakan hadap-hadapan ya, hadap-hadapan begini ya, bukan ngadep saya. Nah hadap-hadapan, nah dua-dua, nah hadap-hadap. Suami istri kan ada di situ. Nah papa dan anak, nah Cewen-wen sama papa. Nah suami istri, anak dan papa, nah itu ada bapak dan anak gitu ya. Di atas juga ada suami istri, ada yang masih pacaran juga. Nah nggak apa-apa, hadap-hadapan ya. Nggak usah khawatir, suci kok. Karena sudah disuruh sama pendetanya. Suci, kudus hari ini ya semuanya. Hadap-hadapan gitu, boleh lihat-lihatan gitu ya. Nah, dipandang matanya. Nah, dilihat wajahnya gitu ya. Nah, boleh dilihat-lihat begitu. Kakak dan adik boleh juga gitu ya. Kakak dan adik, saudara dan saudari dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, fokus dulu ya, dengerin suara saya. Saya mau yang bertanya, kalau suami istri yang boleh bertanya hanya istri. Tanya kepada suaminya 3 kali. Pa, apakah engkau mengasihi aku? Tanya. Setelah itu tunggu jawaban suaminya. Jawabannya apa? Ma, engkau tahu aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya. Itu harus istri ya. Pa, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Dan mohon untuk suami juga bisa menjawab. Kalau tidak, mohon maaf ma, hari ini sayangku cuman sedikit. Nah, enggak tahu gitu ya. Mungkin ada konflik di rumah gitu, saya nggak bisa jawab. Hari ini sayangnya sedikit gitu ya. Kalau untuk papa dan anak, ini dengerin ya. Kalau papa dan anak, papa dan putra cowoknya atau papa dengan putrinya, yang boleh nanya hanya papa atau mama, bukan anaknya. Cukup jelas? Kalau kasihnya papa jelas, sama anaknya pasti mengasihi. Tapi coba tanya gitu ya ke anaknya, apa engkau mengasihi aku? Nah, apakah engkau mengasihi papa? Gitu kan? Nah, apa engkau mengasihi mama? Kalau ada teman, bukan suami istri, bukan anak ibu, tapi berteman, sahabat, salah satu saja. Cukup jelas? Ya, silakan hadap-hadapan. Jangan malu ya. Suci hari ini ya. Pernikahan disucikan kembali ya. Silakan tanya. 3, 2, 1. Oke, cukup dulu sementara. Oke, lihat ke depan, tapi tetap ya fokus ke suara saya. Nah, tadi itu banyak yang ketawa karena tidak pernah melakukan ini.
Saya kepengennya tidak ada yang bersuara kecuali pertanyaan. Cukup jelas? Tidak ada yang ketawa. Wajahmu kok aneh. Kamu kok bertanya aneh. Tidak ada yang ketawa. Coba lihat matanya, pandang orangnya, dilihat baik-baik, ditanya. Ini ada mama dan anak hadap-hadapan ya. Silakan. Jangan ketawa ya. Saya berharap jawabannya dari dalam hati. Silakan. 3 kali ya, saya kasih waktu mulai dari sekarang. Sudah Bapak Ibu? Sudah, yang sudah katakan yes? Ya. Pak Eko, Bu Elisnya mana Pak? Apa karena marahan Pak? Enggak ya? Oh iya. Bukan karena marahan ya Pak Eko ya? Ditanyain, apa engkau mengasihi aku Pak? Enggak, jawaban langsung turun. Enggak ya Pak ya? Oh iya, semoga tidak. Hari ini mau perjamuan kudus soalnya Pak. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, boleh lihat ke depan ya. Boleh fokus ke depan. Kalau boleh handphonenya ditaruh ya. Alkitabnya boleh dipegang ya, tapi handphonenya boleh ditaruh, lihat ke depan ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira pembicaraan antara Yesus dan Petrus itu apa dalam kondisi seperti kita? Terus teman-temannya ngeliatin guyu-guyu. Ada kira-kira seperti itu? Saya mencoba memperkirakan bahwa pembicaraan antara Petrus dan Yesus itu dalam pembicaraan yang begitu serius. Dalam pembicaraan yang begitu tingkatnya itu bukan pembicaraan yang kita biasa lakukan di gereja atau kita ketemu teman, tapi pembicaraannya sudah masuk ke dalam tingkat hati. Kalau di dalam komunikasi, dalam ilmu komunikasi itu berbicara. Kalau kita bicara dengan orang tidak dikenal, itu di bagian irisan paling luar. Kalau bawang ya, bawang itu irisan paling luar. Tapi kalau dengan orang-orang yang kita kenal itu bawang irisan bagian kulit. Dengan orang-orang terdekat kita itu bawang irisan bagian dalam, tapi belum sampai ke intinya. Tapi biasanya pembicaraan inti, pembicaraan yang paling asli ya dari hidup kita, asli dari kehidupan kita, asli dari jiwa kita, asli dari seluruh aspek pemikiran, kehendak dan kreativitas dan daya cipta kita, itu biasanya terjadi antara suami dan istri yang sudah memiliki hubungan yang sangat dekat. Di dalam bahasa lainnya ginosko, atau di dalam bahasa lainnya dikatakan di dalam bahasa terjemahan perjanjian lama itu mengenal seperti suami istri bersetubuh. Mohon maaf, pembicaraan inti, pembicaraan paling dalam antara hati dengan hati itu bisa antara suami istri. Itu pembicaraan yang levelnya paling tinggi. Nah Bapak Ibu, saya mau memberitahukan kepada kita semua, di dalam pembicaraan antara Yesus dan Petrus, saya percaya itu bukan pembicaraan basa-basi. Halo apa kabar dan sebagainya. Tapi adalah sebuah pembicaraan yang paling dalam dari hati ke hati antara siapa? Antara Yesus dan seorang muridnya yang bernama Petrus. Saya akan menyebutnya bukan Simon anak Yohanes, tapi kemudian menjadi Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa pembicaraan ini menjadi sebuah tema yang begitu indah. Gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan Petrus pun menulis di dalam 1 Petrus pasal yang terakhir, gembalakanlah kawanan domba-domba Allah dengan rela, bukan mencari keuntungan dan sebagainya, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa seorang yang seperti Petrus bisa dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala bagi kawanan domba Allah? Gembala bagi orang-orang yang percaya, dan khususnya di dalam bagian bacaan kita ini ditulis oleh Yohanes untuk menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang gembala yang melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ingat siapa si Petrus ya. Petrus adalah seorang pemimpin di antara 12 murid
Dia adalah seorang pemimpin yang berani, cakap, tegas. Pokoknya apa-apa dia dulu. Dan kita masih ingat pada waktu Yesus berkata di masa-masa akhir pelayanannya gitu ya. Sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan disalibkan mati. Tidak ada orang yang akan bersama dengan aku. Kalian semua akan pergi, kalian semua akan terpencar. Petrus bilang apa? Guru, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku akan mati bersama dengan kau. Yesus berkata, hari ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus adalah orang yang berani. Bahkan ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, selesai berdoa Yesus ditangkap. Salah satu hamba daripada imam besar itu apa? Yang dilakukan Petrus, diambil pedangnya, pisaunya, dan ditetakkan ke telinga hamba itu sehingga putus, namanya Malkus. Yesus bilang, sarungkan pedangmu, sarungkan pisaumu, dan kemudian Yesus menyembuhkan sang hamba dari imam besar itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ketika semua murid-murid Yesus kabur, pergi, tidak ada yang bersama dengan dia. Satu orang yang selalu ikut Yesus sampai di pengadilan Yesus di hadapan imam besar, namanya adalah Petrus, Simon anak Yohanes. Dan dia duduk di bagian luar daripada rumah imam besar. Duduk dengan para hamba-hamba imam besar tersebut. Mereka sedang di dini hari, yaitu malam dini hari. Di dini hari itu begitu dingin. Mereka kemudian membuat api unggun gitu ya. Membuat api unggun, melingkarinya dan menghangatkan diri di pinggir-pinggir api unggun itu. Kemudian salah satu hamba itu bertanya, bukankah kamu ini murid orang tersebut? Bukan kamu ini pengikut dari Yesus? Jawab dari Petrus apa? Bukan aku. Dan kemudian ketika mereka sedang berbincang-bincang, hamba itu tanya lagi, kamu ini muridnya Yesus? Bukan. Kamu ini muridnya Yesus? Bukan. 3 kali Bapak Ibu. Dan di dalam Injil Yohanes tidak dicatat respon daripada siapa? Petrus, tidak dicatat. Sedangkan di dalam Matius, Markus dan Lukas dicatat responnya siapa? Si Petrus. Responnya Petrus adalah dia menangis. Karena dia tahu dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Tapi di dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes yang kita baca nanti, Bapak Ibu boleh baca di pasal yang ke-18, 17-18, tidak dicatat respon dari Petrus. Tidak ada catatan apapun, entah dia menangis, entah dia menyesal, entah dia kemudian terharu, tidak ada catatan apapun. Tetapi yang tercatat dia 3 kali menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini tentang gembala karena kawanan domba. Sebelum menjadi seorang gembala, sebelum menggembalakan kawanan domba Allah, Petrus harus lebih dahulu dipulihkan. Tidak mungkin kita bisa menggembalakan, tidak mungkin kita bisa melayani kalau kita secara pribadi belum pernah dipulihkan oleh Tuhan. Kita masih ingat bahwa Petrus yang begitu menyala-nyala, tapi dia akhirnya menyangkal Yesus. Boleh digambarkan begini Bapak Ibu, pada waktu Yesus sedang diadili, pada waktu Yesus sedang ditentang, pada waktu Yesus sedang difitnah, dia ada di dalam ruangan imam besar dengan orang-orang penting di sana. Petrus di mana? Di bagian luar. Pada waktu Petrus menyangkal Yesus, Bapak Ibu, apakah Yesus ada di situ? Tidak, Yesus sedang dihakimi. Pada waktu Petrus tahu dirinya menyangkal, apakah dia minta maaf? Tidak ada catatan. Pada waktu Yesus mati, pada waktu Yesus bangkit, apakah Petrus mengungkapkannya dengan mulutnya? Guru, aku sudah menyangkal engkau 3 kali. Tidak ada catatan. Petrus diam, 1000 bahasa. Diam, tidak ada jawaban apapun. Dan Alkitab tidak menceritakan apapun tentang respon daripada Petrus dengan penyangkalannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Bapak Ibu ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam catatan ini ayat yang ke-17 dikatakan, maka sedih hati Petrus. Di dalam bahasa yang lebih tepatnya bukan sedih ya, tapi dia menangis. Menangis dengan weep. Weep itu dalam bahasa Inggrisnya itu menangis benar-benar terseduh-seduh. Kenapa Bapak Ibu dia menangis?
Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu tadi, waktu istrinya bertanya, "Pak, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali. Ada yang menangis? Ada yang menangis? Saya pikir kebanyakan apa? Ketawa. Awas saya nggak jawab iya ya. Gitu ya. Awas saya kalau nggak jawab iya ya. Apakah menangis? Apakah Pak Eko menangis? Apakah Ibu Elis menangis? Apakah ada yang menangis? Tapi kenapa si Petrus menangis? Dia bukan hanya menetikkan air mata, tapi dia menangis sungguh-sungguh. Kenapa dia menangis? Bahkan mungkin di antara kita yang baru kali ini ngomong sesuatu yang mungkin guyu-guyu. Kamu nanya apa tadi itu, mau jawab apa gitu ya. Ya paling karena di sini di ruangan suci gitu ya, ada Tuhan ya. Kalau kamu tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu. Padahal dalam hatinya, ngasih opo gondok hatiku sebenarnya. Hatiku gondok sebenarnya. Tapi kalau pertanyaan jawabannya, apakah engkau mengasihiku? Sebagai orang Kristen aku menjawabnya, iya, begitu aja gitu. Padahal hatiku itu sebenarnya gondok gitu loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa Petrus menangis? Saya tidak akan berpanjang lebar. Ada banyak tafsiran ini, tafsiran itu dan sebagainya, tidak. Saya tidak akan masuk ke sana. Saya akan mengajak kita melihat keindahan daripada Injil Yohanes. Betapa indahnya Injil Yohanes itu untuk kita para pembaca masa kini. Seorang penafsir bernama D.A. Carson ya, Leon Morris dan kemudian juga D.A. Carson mengatakan demikian, bahwa salah satu dari ciri khas tafsiran Injil Yohanes itu adalah sinonim, kesamaan. Dan yang kedua, salah satu ciri khas dari Injil Yohanes adalah permainan kata, seperti seorang pujangga yang bermain-main dengan kata. Paham Bapak Ibu? Kadang-kadang penulis daripada Injil Yohanes ini menggunakan kata, apakah engkau mengasihi aku, dengan menggunakan kata agape. Di satu sisi dia juga menggunakan apakah engkau mengasihi aku dengan menggunakan kata phileo. Karena banyak penafsiran mengatakan bahwa kasih itu ada 4 gitu ya. Kasih yang paling tinggi itu adalah agape, kasih dari Allah, kasih yang mulia. Sedangkan kasih yang kedua itu adalah phileo, kasih persahabatan. Kemudian ada kasih berikutnya, kasih storge, kasih persaudaraan. Dan yang terakhir suami istri ada namanya kasih eros. Dibuat sedemikian rupa, ada 4 tingkatan. Jadi pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia menggunakan kata agape. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus kemudian diam dan menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih phileo, kasih sahabat. Kemudian ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih phileo, kasih sahabat. Kemudian yang ketiga, mungkin Yesus melihat bahwa Petrus kasihan ya. Nah gini ya, ini tafsiran umum ya. Mungkin Yesus melihat, nah kasihan ya lihat Petrus yang gak mungkin mengasihi aku dengan kasih agape. Sudah tak turunin aja kualitas kasihnya. Makanya pertanyaan terakhir, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku hanya mampu mengasihimu dengan kasih phileo. Apakah itu? Saya tidak akan masuk ke sana Bapak Ibu. Karena ini tafsiran yang sudah begitu banyak kita pahami dan kita dengarkan di banyak gereja maupun di dalam banyak ibadah. Tapi hari ini saya mau mengajak sesuatu untuk melihat lebih dalam keindahan daripada Injil Yohanes. Mengapa Petrus menangis di dalam pertanyaan Yesus? Ada 3 poin Bapak Ibu, boleh tunjukkan? Transformasi dari perubahan Petrus. Terus, next. Ya ini. Yang pertama Bapak Ibu, Petrus menangis itu karena banyaknya kesamaan antara kisah penyangkalan Petrus dengan kisah pemulihan Petrus pada pasal yang ke-21. Demikian Bapak Ibu, saya mencoba melihatnya di dalam bagian beberapa tafsiran. Yang pertama adalah kesamaan jumlah tindakan sebanyak 3 kali. Pada waktu Petrus menyangkal, terjadi berapa Bapak Ibu? Jawab, boleh bantu? Pada waktu Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, mengasihi aku berapa kali Bapak Ibu? 3 kali juga. Kesamaan tindakan 3 kali. Terus kesamaan setting tempat. Tempatnya sudah jelas, saya sudah sebutkan tadi ya.
bahwa di saat Petrus menyangkal Yesus, dia ada di sekitar api unggun, api arang. Di dini hari itu mereka sedang kedinginan, mereka sedang berdiam, mereka sedang mencari kehangatan dengan api unggun. Di api unggun itulah sang hamba itu bertanya, apakah engkau murid Yesus? Loh, engkau ini ikut Yesus. Loh, kamu ini pengikut Yesus. Bukan. Kesamaan setting tempat ini juga yang terjadi di mana Yesus bertanya kepada Petrus. Dan yang terakhir, ada kesamaan waktu adalah dini hari. Dini hari itu kapan Bapak Ibu? Di atas jam 1 malam ya. Ya benar ya, setelah jam 1 malam sampai kepada jam 5 pagi. Kesamaan waktu. Percakapan Yesus dengan Petrus, percakapan Petrus pada waktu dia menyangkali Yesus kurang lebih sama waktunya dini hari juga. Kesamaan inilah yang kemudian membuat Petrus sadar dan ingat, aku tuh belum ngaku, aku itu belum nyampaikan apa-apa kalau aku itu adalah penyangkal, kalau aku itu jatuh, kalau itu aku gagal, kalau aku itu adalah orang berdosa, kalau aku sudah meninggalkan Yesus, aku sudah menyangkal dia 3 kali, aku belum ngomong. Tapi melalui kisah ini dibuka kembali memorinya, makanya Petrus sadar. Kondisi, tempat dan keadaan yang ada membuat dia ingat bahwa Yesus itu sebenarnya tahu kalau engkau sudah menyangkal dia. Yesus sekarang ingin untuk Petrus mengakui kalau sebenarnya dia adalah seorang murid yang gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih sebuah ilustrasi singkat tentang ini. Kami kadang-kadang setelah pulang minggu, hari Minggu setelah ibadah begitu ya, biasanya suka makan nasi rawon di daerah lapangan tenis dekat gereja Kristus Pencipta atau dekat gereja apa namanya Katolik itu Kristus Raja kalau nggak salah. Di situ ada rawon, warung nasi rawon gitu ya dekat lapangan tenis, cukup enak. Biasanya di situ Ibu Yusi sama papanya setiap kali pulang dari gereja mereka selalu mampir ke sana ke warung dan makan nasi rawon. Pulang gereja. Hari Minggu pulang gereja, cukup jelas Bapak Ibu, tempatnya ada di warung nasi rawon dekat lapangan tenis. Dan kalau saya sama istri saya pergi ke sana hari Minggu setelah pulang gereja makan nasi rawon, siapa yang dia ingat Bapak Ibu? Dia dan papanya. Setiap kali makan nasi rawon saya itu sampai apa? Sampai males. Pak, ini loh Pak tempat kita biasa makan sama papi. Jawabnya papi ya, makannya nasi rawon. Kalau nasi rawonnya itu mesti dikasih pecel. Wah ingat dia, nasi rawon ditumpleki pecel. Setiap kali dia makan itu dia mesti ngomong, ini loh Pak makanan kami dengan papi waktu pulang dari gereja. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita bersama dengan orang terkasih kita, entah itu suami, istri, papa, mama, anak, saudara, orang-orang terdekat kita, ketika orang itu sudah tidak ada dan tidak bersama dengan kita lagi, di satu tempat yang biasa kita datangi, di waktu yang sama, kita bersama dengan orang lain, kita mesti ingat orang tersebut. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kurang lebih hal seperti ini pun yang terjadi kepada Petrus. Perhatikan ya, tempatnya mereka berada di sekitar api unggun. Kondisinya dini hari, pertanyaannya 3 kali. Disitulah mengingatkan Petrus bahwa dia sebenarnya belum mengaku bahwa dia adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang yang gagal. Dan ini juga kurang lebih sama seperti mungkin para pemuda-pemudi ya, yang mulai pacaran gitu ya, suka makan di satu tempat, di sebuah kafe, suka ngopi, suka diskusi gitu ya, suka ngobrol dan sebagainya, seneng gitu ya. Lama-lama tiba-tiba putus gitu ya. Nah pada waktu putus ya, setiap kali lewat dari tempat itu mesti ngomong, no ingat, wah aku duduk di sana, itu mesti sama pacarku di sana, minumnya kopi gitu ya, pasti dia minta kopi susu gitu ya, terus dia makannya nasi ayam atau apa, ingat, apalagi kalau yang nraktir ya, lebih banyak yang nraktir, lebih lagi sakit hati dan bisa menangis. Kenapa? Banyak keluar duit ya, setiap kali makan dia yang keluar uang, gitu. Pasti ingat, dan ini yang terjadi kepada siapa? Petrus, dia ingat bahwa dia adalah orang berdosa.
Dia ingat dia adalah seorang pembohong. Dia ingat bahwa dia adalah seorang penyangkal. Dia adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang yang gagal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang menariknya adalah di bagian akhir pada poin pertama ini, Yesus bukan cuma mau mengingatkan Petrus akan kegagalannya. Tuhan Yesus bukan hanya mau ingatkan Petrus akan kebohongan besar dalam hidupnya. Tuhan Yesus bukan hanya mau ingatkan Petrus tentang kegagalan, kejatuhannya, tentang ketidakberaniannya untuk ikut Yesus. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar menangis, tetapi Yesus mau melalui peristiwa pembicaraan ini dari hati ke hati, Petrus dipulihkan, Petrus diperbaharui, Petrus ditransformasi untuk satu pekerjaan, satu visi Allah yang begitu luar biasa, itu menggembalakan domba-domba Allah yang dipercayakan kepada Petrus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan hanya menerima orang gagal. Kalau kamu gagal enggak apa-apa. Berapa kali kamu gagal? 10 kali enggak apa-apa, ayo datang kepadaku. 100 kali kamu gagal enggak apa-apa, ayo datang kepadaku. 100 kali aku berbohong, 100 kali aku jatuh, 100 kali aku gagal, enggak apa-apa, datang kepadaku, datang, ayo. Tuhan Yesus itu bukan hanya menerima Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus mau memperbaharui hidup kita yang gagal. Dia perbaharui, sama seperti rumah sakit. Saya mau tanya Bapak Ibu, nah istrinya Pak Daniel di atas, mau tinggal di rumah sakit 100 hari? Enak loh ya, saya kemarin masuk ke ruangannya, enak ya. Ada kasur sendiri, ada televisi, ada kulkas, mau tinggal di sana sebulan? 300 hari? Free bayar? Nggak mau ya, kenapa Bapak Ibu? Ya kalau masuk rumah sakit maunya sembuh dan pulang. Ingat, Tuhan Yesus itu bukan hanya mau terima Anda yang sakit, yang tadi gagal, yang tadi berdosa, bukan cuma terima, tapi Tuhan Yesus mau buat kamu sembuh, dipulihkan, dikembalikan ke rumahnya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan hanya untuk mengaku, aku berdosa, aku gagal. Tuhan selalu menerima keadaan kita apa adanya. Tapi Tuhan mau kita dipulihkan, ditransformasi. Sama seperti masuk rumah sakit, jangan lama-lama. Kalau bisa besok sudah sembuh dan pulang. Nangkep Bapak Ibu? Tuhan Yesus memang adalah tabib, dokter. Karena orang sakit yang butuh tabib, orang berdosa yang butuh Allah, benar? Amin? Siapapun kita, dia terima. Tapi dia tidak mau lama-lama, dia mau perbaharui, perbaiki hidup kita, transformasi hidup kita, supaya kita kembali untuk memuliakan Allah. Itu poin pertama yang paling penting Bapak Ibu. Setelah dia diperbaharui, setelah Petrus diperbaharui, setelah Petrus ditransformasi, setelah Petrus diampuni, setelah Petrus diterima, apa yang dilakukan Yesus? Berikutnya Bapak Ibu, yang dilakukan Yesus berikutnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Amin Bapak Ibu. Itu tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, secara singkat ayat yang ke-15, ayat 16, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15 memberi makan. Itu gembalakanlah kawanan dombaku. Itu dalam bahasa aslinya sebenarnya memberi makan. Berilah makan. Apa? Anak domba, arnion. Beda ya dalam bahasa aslinya ya. Kemudian ayat 16, gembalakanlah, mengembalakanlah domba, probaton. Ayat 17, memberi makan anak domba atau domba, probaton. Bapak Ibu, ini permainan kata. Tidak usah pusing, apa artinya? Tidak ada. Baik itu anak domba, baik itu domba yang dewasa, baik itu domba yang mandiri, sama-sama kawanan domba. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Entah itu remaja, entah itu pemuda, entah itu ibu-ibu, lansia, sama-sama domba Allah. Tidak ada bedanya, dan itu harus digembalakan oleh siapa? Petrus dalam konteks ini dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya ada kata orang yang memberi makan bosku, gitu ya. Bosku gitu kan, benar ya? Memberi makan kan mesti bosku, mantap gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini enggak lah, ini cuman guyon saja ya. Tetapi Bapak Ibu menggembalakan domba, baik itu yang muda, yang mandiri, yang dewasa, yang tua, sama
gembalakanlah domba-dombaku. Ini permainan kata yang digunakan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, apa itu menggembalakan domba-domba? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Bukan hanya memberi makan makanan rohani, tetapi juga menggembalakan itu adalah memelihara, melayani dengan kasih, mempedulikan, menggiring, merawat, mengawasi, menjaga dan memimpin kawanan domba. Karena domba ini membutuhkan gembala. Domba itu lemah. Hewan domba itu lemah Bapak Ibu. Mereka mudah dihancurkan, mereka mudah ditangkap, mereka mudah untuk dimangsa. Jadi mereka itu sangat lemah, mereka itu butuh gembala. Mereka itu adalah kumpulan yang harus ada dalam kerumunan. Kalau mereka ada di luar itu mereka pasti lemah, mereka pasti akan menjadi mangsa. Dan kemudian kenapa mereka harus berkumpul? Karena di situ letak kekuatan mereka. Karena mereka dilindungi, mereka dijaga, mereka dirawat, mereka dipedulikan, dipelihara oleh siapa? Domba gembalanya. Harus gembala itu menjaga, merawat, memberi makan, menggiring, memperhatikan mereka terus-menerus dari mulai mereka kecil, domba-domba kecil, sampai kemudian mereka dewasa, mereka menghasilkan dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang gembala. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada siapa? Petrus untuk menjadi gembala. Gembalakanlah kawanan dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu? Begini. Ketika Injil Yohanes ditulis, pembaca Injil Yohanes ini kurang lebih sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Pada tahun 80 90 Masehi Bapak Ibu tahu Petrus sudah meninggal. Petrus sudah disalibkan. Petrus sudah mati martir pada tahun 60 sampai 65 Masehi. Baru setelah itu Injil Yohanes ditulis. Ngerti Bapak Ibu ya? Pada waktu Injil Yohanes ditulis oleh murid yang paling dikasihinya yang bernama Yohanes. Bapak Ibu tahu enggak kenapa yang terjadi dengan orang-orang Kristen? Di tahun 90-an itu penderitaan, ancaman, persekusi kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen dari orang Yunani, dari orang Romawi, dari orang Yahudi itu begitu kuat dan luar biasa. Jadi pada waktu si Yohanes menuliskan kisah Petrus yang dirubah dan Tuhan minta dia untuk menjadi gembala. Artinya begini Bapak Ibu, Yohanes itu mau kasih tahu kepada para pembacanya bahwa gembala yang agung sudah mempercayakan Petrus untuk pelayanan. Petrus menjadi representasi sang gembala yang agung untuk menjaga, memberi makan rohani, memperhatikan, mendidik, membimbing, merawat, memelihara, mengasihi dan bahkan dikatakan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itu sudah dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Petrus. Petrus sudah mati untuk domba-domba Allah yang dipeliharakan kepadanya. Pada tahun 60 dia mati digantung di kayu salib dengan posisi terbalik. Itu adalah kisah martir yang dilakukan oleh Petrus. Pada saat Petrus muda dia lari daripada Tuhan. Dia menyangkal 3 kali. Tapi kenapa dia mau memberikan hidupnya bagi domba-domba peliharaan Allah, bagi domba-domba milik Allah, untuk menjaga, membimbing, bahkan dia terus ada untuk memelihara anak-anak Tuhan sampai mati. Karena dia sudah ditransformasi, dia sudah dirubah, dia sudah kembali dan dia dipercaya, dia dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi gembala yang baik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bicara tentang gembala, Anda semua adalah gembala Tuhan. Bukan saya hanya hamba Tuhan, bukan saya saja atau Pak Chandra gembala, tapi Bapak Ibu sebenarnya adalah gembala. Minimal Bapak Ibu memiliki hati gembala yang Tuhan percayakan. Di mana? Di rumah. Di rumah Anda ada anak-anak, ada cucu, mantu. Itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan. Sebagai kepala keluarga, suami istri haruslah menggembalakan anak-anaknya untuk terus berjalan, dirawat, dididik, dipelihara, untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tugas kita bukan hanya tugas kami, tapi tugas Bapak Ibu juga untuk merawat domba-domba yang ada di rumah. Sebagai kepala keluarga, kita juga harus mengasihi anak-anak kita, menjaga mereka, mendidik mereka, membimbing mereka sehingga mengasihi Tuhan.
Ketika para remaja ada di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan mereka, teman-teman muda ada lingkungan pergaulan mereka, ada di dalam pertemuan kumpulan mereka. Kalian sebenarnya adalah gembala yang untuk apa? Merawat, memperhatikan, menjaga dan mengasihi teman-temanmu. Kamu juga adalah gembala yang Tuhan percayakan. Tapi sebelum itu, sekali lagi, sebelum itu Tuhan mau kita dirubahkan dulu. Tuhan mau kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Datang dulu yuk kepada Tuhan. Supaya kita diampuni, supaya kita dirubah, supaya kita diperbaharui. Sehingga kita layak untuk menjadi gembala. Gembalakanlah domba-domba Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk mengingat hari ini kita akan sebentar lagi bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang adalah gembala yang baik. Yohanes pasal yang ke-10. Akulah gembala yang baik. Yesus gembala yang baik sudah memberikan nyawanya bagi kita. Petrus sang gembala yang sudah dipulihkan Tuhan, dia juga memberikan nyawanya bagi gembala milik Allah. Dia bahkan mati bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah domba-domba Allah yang sudah ditebus di dalamnya. Kita sudah menerima anugerah hidup kekal melalui kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita. Dia sudah menebus kita. Harga yang begitu mahal dan luar biasa. Anda semua adalah gembala yang juga harus kembali ke rumah masing-masing, di lingkunganmu, di tempat pergaulanmu, di sekolah, di tempat instansi pendidikan, di tempat di mana engkau ditempatkan. Tuhan memberikan tugas bagi kita semua untuk menjadi gembala-gembala. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita siapkan diri kita yang adalah orang berdosa, orang yang gagal. Mari kita datang kepadanya. Tuhan mau menerima kita dan memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, gembala yang agung, yang sudah memulihkan kami, yang sudah memberikan keselamatan kepada kami. Hari ini Tuhan kami rindu, kami sungguh rindu Tuhan bahwa kami kembali diperbaharui. Kami kembali Tuhan dipulihkan sama seperti Engkau memulihkan Petrus untuk menjadi berkat Allah bagi banyak bangsa. Biarlah kami juga Tuhan dipulihkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, bahkan juga orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami mungkin punya masalah, perselisihan dan sebagainya, biarlah Tuhan Kau tolong untuk kami belajar saling mengampuni dan untuk siap menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Terlebih lagi Tuhan Kau sudah mengasihi kami. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan mengikuti perjamuan kudus sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah dibaptis mengaku percaya, baik itu anggota Jemaat Kalam Kudus Kupang Jaya maupun para simpatisan. Mari saya undang untuk sama-sama mengikuti dan menyambut dan merayakan perjamuan kudus yang Tuhan berikan pada kita. Dan makna perjamuan kudus kita harus pahami adalah makna yang begitu indah tentang penderitaan, pengorbanan Yesus di kayu salib bagi siapa? Anda dan saya, orang-orang berdosa, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak ada gunanya ini. Tapi Kristus sudah mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus juga adalah sebuah pernyataan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diikat oleh kasih Kristus dari zaman dahulu, pada masa yang dahulu kala sampai hari ini. Kita semua adalah orang-orang yang diikat oleh kasih Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Itu masih relevan sampai hari ini. Bukan hanya kasih kepada Tuhan, tapi kasih kepada kita sesama. Minimal Bapak Ibu, kita mengampuni, dan minimal Bapak Ibu, kita bisa memahami orang-orang di sekitar kita.
Kasih Kristuslah yang mengikat kita. Yang ketiga, bahwa perjamuan kudus sebagai wujud bahwa Kristus akan datang kedua kali. Kapan dia akan datang? Tidak ada yang tahu. Tetapi melalui perjamuan ini menjadi peringatan akan kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kali bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memakan roti dan meminum cawan, mari kita periksa hati kita. Mari kita berdoa, meminta pertolongan, pengampunan Tuhan pada hari ini. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdiam diri, memeriksa hati dan berdoa secara pribadi. Tuhan Allah yang penuh rahmat dan setia, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama berbagi di dalam meja perjamuan Tuhan. Kami sadar betul ini bukan karena perbuatan dan tindakan kami, tetapi karena anugerah dan kemurahan dari Allah semata. Kami datang dengan hati yang gentar dan penuh kerinduan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, kegagalan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terima kami Tuhan, pulihkan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menggembalakan di mana Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Saya mengundang sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita mau sama-sama membaca New City Catechism. Pertanyaan ke-36. Apa yang kita pelajari tentang Roh Kudus? Bahwa Ia adalah Allah yang secara kekal ada bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, dan bahwa Allah mengaruniakan Dia kepada semua orang yang percaya, dan Allah tidak pernah menarik kembali Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada semua orang percaya. Minggu ini adalah minggu pertama bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau sudah mempersiapkan persembahan perpuluhan, nanti ketika kita memujikan lagu persembahan, boleh memasukkan perpuluhan ke kotak yang sudah disediakan. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau selalu bersyukur, kita selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama jikalau hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami sama-sama mengikuti perjamuan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya, tetapi kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk kami belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini kami tidak lupa berdoa menyerahkan untuk gereja kami tercinta di tempat ini. Engkau yang mendirikan gereja ini sejak mulanya. Kami tahu Tuhan yang akan memimpin perjalanan gereja kami ini. Engkau mengetahui setiap kebutuhan yang kami butuhkan. Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat yang ada. Baik itu mereka yang bergumul mengenai pekerjaan, mengenai hubungan keluarga. Kiranya Tuhan yang mau tetap sertai kami. Berikan kepada kami iman yang selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Kiranya Tuhan yang mau berkati badan pengurus yang hari ini mereka dilantik di Gereja Kemayoran. Kiranya melalui badan pengurus yang baru ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah badan pengurus yang baru ini mereka dapat memikirkan yang terbaik untuk sekolah tercinta kami ini. Biarlah melalui sekolah ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah melalui sekolah kami ini banyak murid yang boleh mengenal Tuhan, boleh mengasihi Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami teringat untuk di tahun yang akan datang 2024 kami akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden yang baru. Engkau yang mengetahui segala problema yang ada. Tuhan yang mau memberikan kepada kami pemimpin yang baru, yang takut akan Tuhan, yang memimpin rakyatnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah terkumpul, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan rutin. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami ini. Berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum. Karena Tuhan yang mau pakai hidup kami lebih hari, lebih heran lagi melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita tutup ibadah hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi, doa berkat oleh Pendeta Julius dan ditutup dengan Amin Song. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati engkau sekalian dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah yang maha tinggi, dalam Kristus Yesus dan penyertaan melalui Roh Kudus bersama dengan kita di dalam setiap kehidupan, tantangan, bahkan pekerjaan dan pelayanan kita, di dalam keluarga kita, dalam masa depan kita. Percayalah, kasih Allah yang memulihkan itu bersama dengan saudara hari ini sampai
selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saat teduh dan berdoa secara pribadi. Shalom, selamat siang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mohon kesediaannya untuk mendengarkan warta sebentar. Terima kasih untuk Pendeta Julius yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Pak Julius beserta keluarga. Terima kasih juga untuk setiap penata layan hari ini. Kiranya Tuhan yang mau berkati dan sertai. Untuk minggu depan adalah peringatan Hari Ibu. Hari Ibu Internasional ya. Kalau kita Indonesia kan di Desember, tetapi kalau internasional itu minggu kedua Mei, yaitu minggu depan. Jadi kita akan ada sedikit persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa menyerahkan untuk ibadah minggu depan supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Diingatkan kembali pada tanggal 18 Mei hari Kamis di tanggal merah yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah tidak dilaksanakan di gedung gereja. Tetapi kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian Padang di kebun teh. Puji Tuhan sudah sekitar 70 jemaat yang mendaftar. Kiranya kalau ada yang mau mendaftar lagi, hari ini boleh mendaftar nanti sama saya ya. Enggak apa-apa daftar hari ini, nanti bayarnya waktu hari H juga enggak apa-apa. Kita akan berangkat bersama-sama dari sekolah pukul 7.30 pagi, setengah 8. Baik yang naik bis maupun naik mobil sama-sama kumpulnya di sekolah. Nanti pengumuman lebih lanjut akan disampaikan minggu depan. Mari ikuti persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu melalui media Zoom. Dukung dan doakan peremajaan mobil gereja. Untuk diingatkan kembali untuk jimpitan yang bagi yang memberi bisa memberikan di kotak di depan yang berwarna putih. Ya, ini adalah informasi rekening gereja. Hari ini Pendeta Chandra dilantik untuk BP di Kemayoran. Jadi Pendeta Chandra tidak ada di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.